Bilangnya ya itu sepak bola, kamu harus kuat mental gitu. Nanti teman kamu pasti bakal apa? Kalau kamu udah akrab nanti bakal baik lagi. Ya sempet Kali takut ini saya juga akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya kepada dua pembahasan yang memang ini menurut saya sangat penting sekali untuk dibahas, karena banyak sekali kemarin subscriber juga yang bertanya, "Bang, tolong bahas mengenai Ronaldo Kuateh. Dia sudah lama sekali menghilang di timnas. Nah, bagaimana kabar terbarunya?" Nah, di sini saya akan membahas tuntas mengenai Ronaldo Kuateh dan juga sebenarnya bagaimana target timnas di Asian Games. Nah, menurut saya ini juga sangat perlu dibahas agar nantinya kita juga sebagai pecinta sepak bola nasional itu bisa menjadi tolak ukur keberhasilan timnas. Ya, ini pun menurut saya kita jangan terlalu berlebihan di Asian Games ini untuk menargetkan dan lain sebagainya, karena ada beberapa alasan yang memang harus kita ketahui. Jangan lupa tonton ya. Untuk membantu channel ini silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, menurut saya pembahasan ini sangat menarik mengenai sosok Ronaldo Kuateh terlebih dahulu ya, karena saya melihat memang Ronaldo Kuateh ini ketika umurnya 17 tahun dia mampu untuk bisa debut di tim utama atau di timnas senior. Saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong dengan melakukan progres dan juga proses yang sangat bagus demi perkembangan dari sosok Ronaldo Kuateh ini juga sangat signifikan intensitasnya dalam menggembleng fisik, mental, dan juga teknik permainan bola. Terbukti sekali ketika melawan Timor Leste. Saya masih ingat sekali dua leg ketika bermain di Bali di FIFA Matchday. Ronaldo Kuateh bagaimana speed, kemudian larinya, dan juga bagaimana kemampuan olah bolanya itu sangat bagus. Bahkan di pertandingan tersebut dia memberikan satu assist. Dan ketika itu usianya masih 17 tahun, dan semakin lama dia berkembang, dia mengikuti Piala Asia, kemudian dia juga mengikuti beberapa event di timnas ya. Itu permainannya sangat bagus sekali, bagaimana kontrol olah bolanya. Terkadang pun dia juga dalam penyelesaian akhir memang sedikit ada permasalahan, tetapi bagaimana dia mengkeeping bola, kemudian dirinya mampu untuk bisa membantu tim meraih kemenangan, ini yang memang sangat luar biasa dari sosok pemain keturunan ini. Nah, di 2021 permainan sangat bagus, 2022 juga sama, kemudian dia pun harus terkena musibah ya, dan itulah yang membuat sedikit ada beberapa hambatan terhadap dirinya ketika dia cedera ya saat Piala Asia kemarin ya, Piala Asia U20 kemarin. Dan saya melihat ketika SEA Games ya dia memang tidak tampil. Nah, itulah tolak ukur dirinya. Nah, ketika itu dia dikembalikan di klub, nah di Trabzonspor di Liga Turki. Nah, sampai saat ini saya melihat ketika tragedi gempa di Turki, kemudian ada beberapa kendala dirinya karena cedera ya, dia hingga saat ini itu belum tampil ya, belum tampil di tim utama Trabzonspor. Nah, artinya dengan hal ini kita melihat bahwa cedera dari sosok Ronaldo Kuateh itu yang memang mengganggu permainannya ya di luar negeri. Apalagi saya melihat tantangan di luar negeri ini sangat berat sekali. Tantangan dia di luar negeri selain dia adaptasi lingkungan, adaptasi gaya main, ya bukan hanya adaptasi itu saja, tetapi makanan dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Apalagi ditambah dia cedera itu. Nah, itulah yang membuat dirinya memang hingga saat ini belum bermain bersama Trabzonspor di tim inti atau di tim utama. Nah, itulah kabar terbarunya. Kemudian saya melihat untuk di tim U19-nya dia sudah bermain sebanyak 3 kali di Trabzonspor, dan saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Ronaldo Kuateh ini, dia sedikit demi sedikit sebenarnya juga mulai bangkit. Tetapi menurut saya kan memang cederanya juga itu sangat berpengaruh sekali dengan permainan sekarang. Ya, saya bilang permainannya sekarang menurun ya akibat cedera, bukan karena kesalahan dirinya atau penurunan performa karena hal-hal lain.
Ya, ini yang memang saat ini terjadi. Tetapi ya menurut saya tidak masalah. Kita doakan saja semoga sosok Ronaldo Kuate ini bisa bangkit kembali dan bisa dipanggil oleh Coach Indra maupun Coach Shin untuk di timnas U23 maupun senior. Karena kita juga masih membutuhkan pemain-pemain yang tipikal cepat. Ya, tidak ada salahnya menurut saya, karena saya melihat potensi dari sosok Ronaldo Kuate ini sudah terlihat ketika dia dilatih oleh Dejan Radonjic di Prancis ya, kalau tidak salah. Nah, saya pun melihat bahwa ketika asisten pelatih timnas ya, yakni Dejan Radonjic pada saat itu mampu menemukan bibit sosok Ronaldo Kuate ini. Jadi saya melihat memang Ronaldo Kuate ini potensinya saat ini usianya juga sepantaran dengan Marcel, dan saya melihat memang dirinya memang memiliki potensi untuk ke depan. Jadi semoga saja kita doakan ya, semoga dirinya segera untuk sembuh dan bisa menjadi bagian kembali timnas Indonesia. Nah, kemudian saya selanjutnya akan membahas mengenai Asian Games. Kita sudah menang saat melawan Kyrgyzstan kemarin 2-0. Kemudian hari ini ya kita akan menghadapi China Taipei, dan saya melihat apapun hasilnya nanti, saya yakin sekali timnas mampu menguasai pertandingan. Dan saya melihat sebenarnya ada beberapa ekspektasi publik mengenai permainan timnas Indonesia, apalagi ketika melawan Kyrgyzstan kemarin. Babak pertama kita sama sekali tidak bisa untuk menyerang, bahkan permainan penguasaan bola pun kita selalu kalah, dan umpan-umpannya pun hal-hal mendasar pun selalu salah. Nah, ini memang menjadi kekurangan di laga pertama. Kemudian saya melihat ekspektasi kita itu memang terlalu tinggi. Apakah ini nanti bisa untuk lolos ke selanjutnya, fase selanjutnya? Apakah bisa permainan seperti Sintayong? Dan mulailah kita membandingkan antara pelatih Coach Indra dan juga pelatih Sintayong. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini harus kita antisipasi ya. Oke, menilai pun tidak masalah, dan bagaimana kita membandingkan pun sebenarnya tidak masalah. Itu hak kita, hak prerogatif kita mengenai argumen kita. Tetapi jika sudah dalam tanda kutip ya menyudutkan satu pelatih, menjelekkan satu pelatih, kemudian membandingkan, ya menurut saya kurang, porsinya itu kurang ya, karena memang kita menilainya tidak objektif ya. Kita ketahui untuk skuad Coach Indra ini permainan dari pemain-pemainnya itu rata-rata lapis ketiga lah bisa dibilang, hanya pemain-pemain inti saja seperti Rizky Ridho, Andi Setio, kemudian ada Hernando Ari, kemudian Dewangga, dan sisanya itu pemain-pemain lapis ketiga yang dipilih oleh Sintayong. Dan ya menurut saya kita harus objektif dalam menilai sebuah pertandingan dan juga skema yang memang dimiliki oleh pelatih. Apalagi kita ketahui bahwa target yang dimiliki oleh PSSI untuk Asian Games ini tidak ada sama sekali. Artinya target itu bertahap. Ketika lawan China nanti menang, artinya targetnya harus menang lagi melawan Korea Utara. Seperti itu terus-terusnya. Itu pun juga sudah diungkapkan oleh Coach Indra Safri bahwa target timnas itu bertahap. Tidak ada target yang memang mematok di situ. Dan walaupun bertahap, menurut saya tujuan serta motivasi pemain-pemain timnas pun sama. Karena saya melihat untungnya di sini mental, lagi-lagi mental pemain itu sudah terbentuk. Terkhusus pemain-pemain yang memang sudah memiliki jam terbang tinggi bersama timnas senior dan juga timnas U23 bersama Sintayong. Karena mental ini juga menentukan bagaimana kiprah si pemain. Ya, ada beberapa pemain debutan seperti Titan Agung, kemudian Hugo Samir yang promosi ke timnas U24, dan juga ada beberapa pemain lain seperti Josh Brown yang saya yakin juga akan segera dimainkan. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa untuk mereka. Jadi Asian Games ini jangan terlalu kita tinggi ekspektasi ya, karena targetnya pun juga tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Dan juga ketika kita menjuarai final dan lain sebagainya, kita membawa pulang medali dan mengharumkan nama Indonesia. Itu poin pentingnya. Tetapi ketika ada event-event lain seperti Olimpiade Paris dan lain sebagainya, ini juga tidak masuk dalam event tersebut. Artinya kita juga harus melihat dasar bagaimana kedepannya untuk timnas Indonesia. Ya, itu menurut saya rasional ya, daripada kita harus menghujat kemudian kita atau mendiskriminasikan salah satu pihak. Ya, menurut saya kita sebagai pecinta sepak bola ya jangan sampai kita mau dibenturkan dengan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Ronaldo Kuate dan juga Asian Games ini? Apakah kalian yakin nantinya
Indonesia di Asian Games ini mampu bersaing hingga sampai 8 besar, apakah juga Ronaldo Kuateh nanti bisa kembali bersinar bersama timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.